Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya cukup terdengar jelas? Cek Jelas, Pak. jelas ya. Oke. Jelas. Kita lanjutkan bahasan yang kemarin. Kan sudah. Ini sudah ya. Ini contohnya ini. Namun sebelum saya lanjutkan, siapa tahu ada pertanyaan dari contoh 5.2.1. A, B, C, D, E, F, G. Kemarin saya rasa sudah saya jelaskan sedetail mungkin, sejelas mungkin. Siapa tahu ada yang kurang detail, ada yang kurang jelas bagi kalian, silakan dipertanyakan. Saya tunggu 5 detik. Saya nggak jelasnya itu yang G, Pak. Kurang jelas. Yang G. Yang ini ya? Iya, Pak. Iya. Oke, ini saya bahaskan. Ini aja, ya. Yang lain nggak usah. Jadi ini, dari sini ke sini, yang G, ya, itu hanya mengubah yang akar X pangkat 3 menjadi X pangkat 3/2. Dari mana? Dari sini. Jadi kalau ada akar, ini M, ya, ini X, ini pangkat N, maka boleh kita tulis X pangkat N per M. Seperti itu. Dari sini ke sini. Bisa dipahami? Dari sini ke sini. Paham, Pak. Oke, lanjut. Dari sini ke sini. Yang ini. Duanya tadi dari mana, Pak? Duanya dari ini. Jadi kalau bentuk akar, jadi akar X misal ya. Jadi dia ada angka 2 di sini, hanya tidak ditulis. Jadi dia X pangkat 1/2. Dari mana satunya? Ini X pangkat 1. Duanya dari mana? Dari akar. Akar itu pangkat per 2. Maka di sini jadi per 2. 3/2. 3-nya dari sini. Per 2-nya dari akar. Begitu. Beda dengan yang ini ada angkanya, angka 3, berarti per 3. Kalau tidak ada angkanya, berarti per 2. Nggak usah ditulis memang. Begitu. Ya. Ya, makasih, Pak. Oke, lanjut ya. Dari sini ke baris ketiga, ini baris 1, baris 2, baris 3. Ini dijumlah. Jadi kalau ada X pangkat M, ya, dikali X pangkat N, itu sama dengan X pangkat M ditambah N. Nah, ini kan sama-sama X. Harus sama. Kemudian pangkatnya dijumlah. Berarti 4 Tambah 3. tambah 3/2. 4 tambah 3/2 itu sama dengan yang 4 kita ganti per 2. Nah, ini kan per 2. Kenapa kok per 2? Karena ini bawahnya juga 2. Jadi begini. 3/2. Nah, terus yang 4 ini kok per 2. Jadi berapa atasnya 2? 2 dikali 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. Maka ini jadi 11/2. Dari situ sampai baris ketiga. Ada pertanyaan sampai baris ketiga? Itu berarti harus disamakan penyebutnya dulu ya, Pak? Ya, penyebutnya disamakan dulu, baru bisa. Ya, Pak. Oke, selanjutnya diturunkan. Rumus turunan itu kan jika X pangkat N, jika diturunkan D per DX, diturunkan, itu sama dengan N pangkatnya turun, kemudian X pangkatnya kurangi 1. Itu rumusnya. Ini rumusnya.
kemarin. Nah, maka tinggal 11/2 turun. 11/2 turun, 11/2 dikurangi 1. 11/2 dikurangi 1 dapat 9. Dari sini dulu, dari sini ke sini bisa. Ya, pangkatnya turun, pangkatnya kurangi 1, ikut rumus ini. Ya. Setelah itu lanjut ke yang ini. 11/2 dikurangi 1. 11/2 dikurangi 1 itu 11/2 dikurangi per 2. 1, berarti 2 kali 1, 2. Ini 2 berarti begini. Sama dengan 11 kurangi 2, 9. 9/2. Dapat 9/2 ini. Gitu. Sampai di sini sudah selesai. Boleh sampai di sini. Yang bawah nggak apa-apa kalau kalian tidak paham. Yang penting sampai baris ke-5. Sudah benar sampai di situ. Yang baris 2 baris. Berarti untuk baris yang jawaban kedua itu penyederhanaan berarti Pak ya? Ya, ini menyederhanakan saja. Jadinya kayak begini nanti. Oh ya. Iya Pak. Boleh. Kalau bisa sampai di sini ya nggak apa-apa. Tapi ketimbang salah, sampai di sini aja. Begitu. Jadi dari sini ke sini, dia mengubah bentuk. Dari baris kedua ke 3, dia menghitung. Dari 4 ditambah 3/2. Dari baris 3 ke baris 4, diturunkan menggunakan rumus yang dikotai ini. Ini yang dikotai ini. Kemudian, baris ke-5 tinggal menghitung yang dikurangi 1 ini 11/2 kurangi 1 dapat 9/2. Begitu. Oke, lanjut ya. Bisa ya? Ini kan hanya mengulang yang kemarin, John. Kalau yang turunan-turunan begini sudah bisa, berarti aman ke belakang. Oke, saya lanjutkan. 5 detik, tidak ada pertanyaan. Lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti paham semua. Sampai di sini berarti 17 orang yang hadir paham. Saya anggap paham. Ya, saya harus percaya. Saya harus percaya kan kalian itu. Karena kalian percaya apa yang saya jelaskan benar, berarti saya harus percaya kalau yang mendengarkan paham. Gitu. Nah, setelah teknik dasar diferensialnya masuk ke teknik perkalian. Aturan perkalian. Aturan perkalian itu jadi ada 2 persamaan. Jadi kita misalkan sebagai U, kita misalkan sebagai V. Yang U-nya kita turunkan, yang V-nya kita biarkan. Yang U-nya kita biarkan, yang V-nya kita turunkan. Kemudian dijumlah. Itu rumusnya yang dikotai ini. Contohnya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi ketika kalian ketemu dengan soal yang aneh begini, kalau yang ini kan lurus-lurus saja, gampang. Nah, ketemu yang begini, ini kan ada yang ini, ada yang pertama, ada yang kurungan kedua. Maka ketika kalian ketemu dengan seperti ini sebagai U, ini sebagai V. Ini kan ada UV. Seperti itu. Nah, ini cara yang anak kuliahan. Tidak aku jelaskan karena ini caranya lebih kompleks, lebih formal, lebih teratur. Kalau paham. Kalau tidak paham pakai yang bawah saja. Ini yang bawah cara yang lebih efisien. Hanya tidak terlalu teratur. Yang depan sebagai U, yang belakang sebagai V. Dari mana tahu kok U yang ini V? Ya ini dari rumus U dan V. Kok dimisalkan U dan V? Karena ada dua suku aljabar. 2 persamaan suku aljabar. Yang 4x² min 1 sama 5x²
plus X. Ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Ini U, ya ini adalah 4X kuadrat min 1. Kemudian dicari U aksen. U aksen berarti turunan. Turunan dari 4X kuadrat itu adalah 8X. Ada yang bisa menjelaskan? Yang ini kok bisa jadi 8X? Paham nggak? Ini kok bisa jadi 8X dari sini? Jadi kayak tadi. Mana tadi? Nah, kayak beginian. Ini kan min 4X kuadrat. Kalau yang ini 4X kuadrat. Ini kalau min jadinya min 8X. Karena ada minnya. Caranya seperti ini. Caranya seperti yang di B. Jadi diturunkan satu-satu. Jadi turunan dari 4X kuadrat itu adalah 4 kali 2X pangkat 2 kurangi 1. Dapatnya 8X. Kemudian min 1 diturunkan. Min 1 diturunkan dapat 0. Min 0. Nggak usah ditulis. Langsung aja 8X. Itu untuk U aksen. U turunan pertama. Kemudian yang V 5X pangkat 3 plus X. Kita turunkan yang 5X pangkat 3. Berarti kan 5 kali 3, 15. 3-nya kurangi 1, 2. Berarti 15 X pangkat 2. Yang ini bagaimana? Turunan dari X itu 1. Selesai. Berarti ini 15X kuadrat plus 1. Baru kita gunakan rumus U aksen V, U, V aksen. U-nya apa tadi? U aksennya. Ini kan U aksen rumusnya. 8X. Kita tulis 8X. V-nya nggak diturunkan. Ini V-nya dari soal. 5X pangkat 3 plus X. 5X pangkat 3 plus X. Baru setelah itu plusnya. Plusnya ini. Lanjut. U berarti yang ini. 4X kuadrat min 1. Tulis 4X kuadrat min 1. Kemudian V aksen. V aksen tadi kita hitung. Dapat 15X kuadrat plus 1. Tulis 15X kuadrat plus 1. Kemudian kalian gunakan aljabar. Ini kali yang ini. Ini kali yang sini. Kemudian ini. Aljabar ya, bab 1. Ini kali yang ini. Dapatnya 100X pangkat 4 min 3X kuadrat min 1. Seperti itu. Ini tidak saya urai karena panjang. Seandainya pakai papan saya urai. Karena pakai layar nanti nggak selesai-selesai nulisnya. Ini mirip perkalian suku aljabar. Jadi kalau kalian paham suku aljabar harusnya paham urusan yang ini. Tapi ketika tidak paham, nah itu. Coba dibuka lagi materi sebelumnya. Ada pertanyaan? Itu berarti cara dapat 8X ku 4 kali 2 terus 2-nya itu dikurangi dari turunannya X ya Pak? Ya. X1 ya. Kayak begini. Ya, ini kan 4X pangkat 2. Itu kan diturunkan, kan jadi 4-nya ditulis lagi toh. Kali 2-nya turun. Kemudian X 2 kurangi 1. Dari situ ceritanya. Nah, ini kan langsung aja 4 kali 2 8. Kemudian X selesai. Kalau mau cara cepat, 4 kali 2, 2-nya kurangi 1. Berarti 4 kali 2 8. 2 kurangi 1, 1. Berarti 8X pangkat 1. Atau 8X. Itu cara cepat. Caranya ini. Ini kayak begini nih, yang A. Ini kan 4X pangkat 4. Berarti turunannya adalah 4X pangkat 3. 4X pangkat 3. Jadi kalau sudah biasa, gampang. Kayak begini, ini min 4 kali 2 itu min 8. 2 kurangi 1, 1 berarti min 8 pangkat X pangkat 1 ini, min 8. Ini juga sama. Setengah kali min 6, min 3. Min 6 kurangi 1, min 7. Berarti min 3, X pangkat min 7. Min 3, X pangkat min 7.
Jadi kalau kalian sudah fasih cara mengerjakan yang soal ini, jadi tinggal lihat saja, ketahuan. Oh ini berarti 4 kali 2, 8, min 8, X. Nah, min 8, X. Min 8 dari mana? Nah, dari sini tadi ceritanya ini. Nah, ini detailnya. Kalau kalian sudah fasih menggunakan yang saya kotai ini, maka kalian bisa langsung nulis ini. Boleh, tidak apa-apa. Nah, itu maksudnya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ini karena tiba-tiba jadi 8. Ini juga sama caranya. 5 kali 3, 15. 3 kurangi 1, 2. Berarti 15. X pangkat 2. Aslinya seperti ini ceritanya. Hanya kan kalian kan sudah paham tadi malam. Harusnya sudah keluar kepala. Nah, ini X ya 1. Kalau turunan X itu 1. Kalau 2X berarti 2. Kalau 3X berarti 3 turunannya. Seperti itu. Tinggal gunakan rumus yang ini. Selesai. Ini untuk perkalian. Ya. Lanjut ya. Sekarang pembagian. Mirip yang pembagian. Ya. Hanya bedanya kalau tadi ini positif. Plus. Nah, pembagian diganti. Minus. Terus dibagi. V kuadrat. Bentuknya biasanya modelnya seperti ini. Ya. Tipe perkalian dan tipe pembagian ini biasanya saya tidak memberi soal. Tapi nanti di belakang-belakang, kayak di semester 2 atau di semester 3, 4, 5, dan ke belakang, kalian akan ketemu dengan turunan-turunan atau diferensial yang perkalian atau pembagian. Tapi biasanya di bab ini, kalau mungkin saya berikan di evaluasi. Tapi kalau mungkin malah menjelekkan nilai kalian, biasanya saya fokus di bagian aplikasinya daripada bagian teknik-teknik diferensial. Ini juga sama caranya. Ini sebagai U, ya. Ini U, ini sebagai V. Sama tinggal yang ini U, ini ya, ini cara yang formal tadi, tidak saya jelaskan karena ini cara resmi. Itu. Ini U, ini U-nya adalah X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 6. Nah, turunannya X pangkat 3 itu kan 3-nya turun, 3-nya kurangi 1, berarti kan 3, 2. 3X pangkat 2, 3X pangkat 2. Yang ini 2-nya kan turun, sedangkan di sini ada angka 2, berarti dikali. 2 kali 2, 4. 2 kurangi 1, 1. Berarti 41. Berarti 4X pangkat 1 atau 4X. Turunan min 6 bagaimana? 0. Karena turunan konstanta. Dia tidak punya X, tidak punya pangkat yang diturunkan. Habis. Pak. Berarti turunan yang tidak ada variabel X itu sama dengan 0. Jika turunannya variabelnya cuma X, itu sama dengan 1, iya Pak? Kalau X 1, kalau 2X 2, berarti kalau 3X berarti 3. Oh iya. Ini yang ya, Pak, makasih. Ya, oke. Yang konstanta 0 itu di depan ada teori. Lanjut, yang ini, yang V itu 2X pangkat 3 min X. Nah, ini kan 2 kali 3, 6. 3 kurangi 1, 2. Berarti 62. Ini kok jadi 15 ini? Keluar dari mana 15 ini? Oh ya, berarti ini salah. Gitu aja. Ini paling 5 ini. Hanya saya salah tulis. Tapi enggak kok. Berarti ini coret, salah ya. Harusnya berapa? 6. Coret semua aja lah. Ini 6 X kuadrat. Salah semua ini. Ini min X berarti min 1. Ya. Jadi V aksen sama dengan 6X kuadrat min 1. Seperti itu. Nah, tinggal sisanya dimasukkan ke rumus seperti biasa, ketemu yang ini. Jadi intinya kalian
bisa menggunakan rumus ini dan bisa menurunkannya. Seperti itu. Hanya kalau pembagian ini jarang ada, di kasus-kasus pun jarang ada. Yang sering itu perkalian yang ini. Oh, ini sering. Seperti itu. Kemungkinan sekali dua kali tak keluarkan. Nggak tahu sih. Saya nggak begitu tertarik ngasih soal-soal beginian. Oke, selanjutnya turunan trigonometri. Ini yang tidak ada di buku. Buku manapun tidak ada. Saya buat sendiri. Caranya, tapi bukan tekniknya yang saya buatkan. Jadi turunan sin, kalian tulis sin, yang bawah min sin, yang kanan cos, yang kiri min cos. Kemudian turunan itu searah jarum jam. Jadi turunan sin itu cos. Turunan cos min sin. Turunan min sin min cos. Turunan min cos balik ke sin lagi. Begitu. Contoh. Ini ada soal. Fx sama dengan sin x. Turunan sin x apa? Ini. Cos x. Langsung ditulis. Cos x. Selesai. Gampang ini. Terus contoh lagi. Turunan min sin. Mana min sin? Nah, ini min sin. Turunannya ke sini. Min cos. Berarti jawabannya min cos. Selesai. Yang penting kalian paham urutannya ini. Aman. Kalau paham urutannya. Ya, kalau nggak paham, tinggal tulis sin, min sin, cos, min cos, buat panah searah jarum jam. Nah, itu turunannya ke sana. Begitu. Sampai di sini. Teknik-teknik diferensial. Dasar. Lanjut. Teknik terakhir, itu aturan rantai. Ini yang sering digunakan. Jadi yang sering digunakan itu yang ujung-ujung yang tadi malam sama yang ini, aturan rantai. Biasanya menggunakan permisalan. Rumusnya kayak begini, dy dx, du dy, du dx. Jadi bagaimana cara menggunakan rumus ini? Nih soalnya. Y sama dengan 4 sin 2x kuadrat. Ini kita nggak punya. Tidak ada turunan sin 2x kuadrat. Yang ada adalah sin x turunannya. Di sini. Kan adanya sin x. Nggak ada turunan sin 2x. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus tadi. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan rumus aturan rantai. Pakai perkalian juga apa yang mau dikali? Pakai pembagian? Nggak ada pembagian. Maka salah satu cara yang paling mungkin itu adalah aturan rantai. Maka kita misalkan sebagai U. Apa yang dimisalkan? Yang bermasalah. Mana yang bermasalah? Ini. Seandainya ini tidak 2x kuadrat, nggak akan masalah. Sin x misal gampang, tinggal jadi cos x. Beres urusan. Nah ini kan masalahnya di sini. Maka ini kita misalkan sebagai U. Ini kita misalkan sebagai U. Ini jadinya. U sama dengan 2x kuadrat. Diturunkan, ditulis du per dx. Diturunkan terhadap x. Ini di depan biasanya ditulis u aksen. Gampang, turunan 2x kuadrat berarti kan 4x. Selesai. Karena ini sudah diganti u, maka berubah dia bentuknya jadi seperti ini. Y sama dengan sin u. Kan sudah jadi u. Y sama dengan sin u. Diturunkan. Apa yang diturunkan? U-nya. dy per du. Y diturunkan terhadap u. Jadi turunan sin u. Kalau turunan sin u, kalau sin x itu diturunkan jadi cos x, berarti sin u diturunkan jadi cos u. Maka jadilah di sini cos u. Kemudian 4 cos u, u-nya kita ganti. Ganti mana? Ganti yang ini. Yang dimisalkan tadi 2x kuadrat. Maka kita ganti ini jadi 2x kuadrat. Baru setelah itu kita sudah punya dy per du yang ini. Kemudian kita punya du per dx yang 4x tadi. Pakailah rumus yang ini. Karena yang dicari kan turunan y. dy per dx sama dengan dy du dx. Tulislah dy-nya 4 cos
2x kuadrat ini DUDX-nya 4x. Tulis 4x. Selesai. Tinggal karena dikali ini kan 4 kali 4 16, x-nya taruh depan 16x cos 2x pangkat 2. Ini dikurung biasanya. Selesai. Ada pertanyaan? Aturan rantai. Matematikanya dari mana, Pak? Kenapa? Kenapa? 4x. Oh, itu. 4x dari mana begitu? Ya. Apa sudah sadar mungkin? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya. Oke. Ini kalau sudah selesai kalian coba ya nanti ya. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Nah, ini ada cara yang lebih efisien. Kalau sudah paham rumus ini, ada cara yang lebih efisien. Ini ya, tak jawab langsung. Y aksen sama dengan 4. Ini kan jadi masalah. Yang jadi masalah, tak biarkan dulu. Turunan sin itu cos. Cos, tak tulis. Cos. Cos apa? Ini. 2x kuadrat. Kurung. Kemudian kali. Apa yang dikali? Kali masalahnya. Masalahnya 2x kuadrat. Turunan dari 2x kuadrat itu 4x. Kita kali 4x. Nah, sama ini. Itu cara lebih efisien kalau sudah paham cara ini. Tapi kalau belum, silakan dilatih dulu cara-cara seperti ini. Permisalan, dimisalkan dulu punya seperti itu. Lanjut ya. Diferensial implisit. Diferensial implisit, ya apa yang menjelaskan? Penting untuk dijelaskan karena nanti di bab materi matematika 2. Tapi tidak usah lah apa. Kalian memahami ini saya sudah berat banget rasanya. Ini saya lompati, nanti kalau ketemu saya di matematika 2 saya ajarkan. Kalau tidak ketemu silahkan tanya ke dosen yang mengajar. Ya. Diferensial implisit namanya. Jadi dia diferensial yang bentuknya aneh begini. Ini kan aneh bentuknya. Biasanya kan jadi Y sama dengan gitu kan. Ini kan Fx sama dengan Y sama dengan, biasanya begitu. Ini enggak Y sama dengan, dia bentuk persamaan. Nah, ini kalau ketemu saya nanti saya ajarkan. Kalau enggak silakan dilihat-lihat. Kita saya ajarkan di sini biar lebih efisien waktunya. Yang penting kalian sudah paham sampai aturan rantai. Aturan rantai. Lanjut penerapannya. Karena saya harus selesaikan materinya di pertemuan kali ini. Ya. Penerapan diferensial. Jadi penerapan di turunan tadi itu digunakan untuk menentukan selang naik atau selang turun. Selang itu maksudnya apa namanya? Jarak. Masa naik, masa turun, seperti itu. Nah, dalam kurva biasanya seperti ini. Kurva itu dikatakan naik kalau lihatnya dari kiri ke kanan. Nah, dari sini ke sini kan naik ini. Nah, ini turun. Ini naik. Ini datar. Jadi lihatnya seperti itu. Jadi kurva naik itu dari kiri ke kanan, titik kiri ke titik kanan. Oh, naik berarti. Nah, ini turun. Ini naik. Berarti dari minus tak hingga ke 0 itu naik. Dari 0 ke 2 turun. Dari 2 ke 6 naik. Dari 6 sampai plus tak terhingga itu konstan. Tahu dari mana? Ini dari kurva. Seperti itu. Nah, diferensial itu menentukan naik turun tidak dengan kurva. Jadi kurvanya tidak diberitahu, tapi kalian diberi fungsinya, fungsi dari kurva itu. Kira-kira dia naik dari kapan ke kapan. Biasanya digunakan pada analisis ekonomi. Jadi kayak grafik-grafik saham itu biasanya dianalisis pakai
diferensial ini. Tujuannya itu. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya? Lihat. Ini apa? Ada apa? Lanjut. Fungsi naik, kapan dikatakan naik, kapan dikatakan turun? Tadi sudah dijelaskan kalau dia naik ke sini, turun begini. Kalau dari kurva, konstan begini. Kalau kurva. Sekarang kalau tidak diberitahu kurvanya, maka yang dianalisis adalah fungsinya. Bagaimana cara menentukan fungsi itu naik atau fungsi turun? Pakai turunan pertama. Diturunkan 1 kali. Jadi ini. Ada 3. Ya. Yang pertama, diturunkan. Kalau nilai turunannya itu lebih dari 0, maka dia naik. Kalau kurang dari 0, turun. Kalau sama dengan 0, berarti konstan. Apanya maksudnya naik, turun, lebih dari 0, kurang dari 0 itu, Pak? Seperti itu. Kalau saya jadi kalian, saya mesti bertanya begitu. Apanya yang lebih dari itu? Begitu. Contoh. Ya, kalau nggak contoh nggak bisa. Nih, ada 3 contoh. Tentukan selang naik turun fungsi berikut. Ini contoh ini, yang ini dan yang ini itu sudah ada pada bab-bab sebelumnya. Gambarnya. Kita bahas satu-satu. Nah, ini kita mulai dari ini pembahasannya. Ini soalnya. X kuadrat min 2x min 3. Kalau kemarin kalian diminta menggambar. Terus kalian cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian titik puncak kalian gambar. Jadilah seperti ini gambar. Kemarin UTS. Yang nilainya bagus-bagus itu. Ya. Nah, ini turunan pertama. Jadi cara menentukannya ini kan ditanya selang naik dan selang turun. Langkah pertama, jadi urutannya kalian harus pahami. Langkah pertama, turunkan fungsi. Gampang ini, karena fungsi itu bentuknya sederhana. X kuadrat min 2x min 3. Turunan dari X kuadrat 2x. Turunan dari min 2x min 2. Selesai sudah diturunkan. Selesai kan diturunkan? Nah, dari sini bisa ya menurunkan. Jadi kalau penerapan itu kalian tidak perlu bingung. Kalau tadi malam kalian paham, maka penerapan pasti gampang bagi kalian. Kemudian setelah diturunkan, turunkan 1 kali. Setelah diturunkan, dapat 2x min 2 ini, kita sama dengankan 0. Sama dengankan 0. Dapat 2x min 2 sama dengan 0. 2-nya pindah, ini kan kalau detailnya begini, 2x min 2 pindah jadi sama dengan 2. Nanti x-nya ketemu 1. Begitu. Maka ini ketemu Apa? x sama dengan 1. Apakah Kenapa? berarti itu yang kemudian f turunan x sama dengan 0 terlebih dahulu, permisalannya untuk mencari variabel x dari itu? Ya. Jadi langkah pertama itu kalian turunkan. Dapat 2x min 2. Kemudian hasil turunannya ini kalian sama dengankan 0. Jadi kan dapat tadi 2x min 2, tulis setelah itu 2x min 2 sama dengan 0. Tujuannya apa? Agar dapat nilai x-nya. Nilai x-nya ketemu 1. Dari sini. Selanjutnya setelah ketemu x-nya, buat garis bilangan. Pasang angka 1. Tentukan daerah positif dan daerah negatif. Seperti pertidaksamaan sebelumnya. Bagaimana cara menentukan wilayah positif dan negatifnya ini? Diuji. Ngujinya kemana? Karena X sama dengan 1 itu didapat dari 2X min 2, maka ngujinya pakai 2X min 2. Ngujinya pakai angka berapa, Pak? Bebas. Kirinya angka 1, kanannya angka 1. Kita ambil kirinya angka 1. Kirinya angka 1 itu kan 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, kita pakai yang itu. 2x
2x min 2. Kita gunakan sebelah kirinya, min 2. Kirinya 0, maka kita ganti X-nya jadi angka 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 positif atau negatif? Negatif. Maka kita tulis di sini negatif. Terus uji sebelah. Uji sebelah kita pakai angka 2 saja lah. 2 kali 2, berarti kan 4. 4 kurangi 2. Ini layarnya muter sudah. Nah, sebentar. Nah, 2 kurangi 4 kurangi 2 ya. Dapat positif. 2 kan positif. Nah, ini dapat positif. Berarti yang negatif itu turun, yang positif naik. Berarti dia kalau digambar turun, dia sampai angka 1, kemudian dia naik. Seperti itu. Maka selang naiknya dari 1 sampai tak terhingga. Selang turunnya dari minus tak hingga sampai angka 1. Selesai jawabannya. Kalau dilihat dari gambar ini. Kalau dilihat dari gambar ini kan turun terus sampai angka 1. Ini kan angka 1. Terus baru dia naik. Cocok berarti dengan gambarnya. Seperti itu. Itu cara mencari fungsi naik dan fungsi turun. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Apa? Mana kameranya? Kalau semisal dari permisalan F turunan X sama dengan 0 itu X ketemunya pecahan ataupun koma-koma itu gimana, Pak? Iya, agak masalah. Caranya apakah sama atau disederhanakan atau gimana, Pak? Sama, jangan Sama disederhanakan. Sama. Contoh misal dapat setengah misal ya. 1/3 misal. Ya. Buat garis bilangan 1/3. Pakai saja 1/3 kan ada 0 di sini, ada 0, ada 10 misalnya. Uji salah satu aja. Kalau di sini min berarti sebelah mesti plus. Karena itu plus min plus seperti itu. Kecuali kembar. Kalau kembar sama biasanya. Makanya tak uji satu-satu tadi. Takutnya tidak positif dan negatif. Kalau pecahan sama caranya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang A ini bisa, maka yang B dan C akan lebih mudah menerimanya. Kalau yang A nggak bisa, maka contoh B dan contoh C akan jadi berat ke kalian. Karena contoh itu biasanya dari gampang, sangat gampang, agak susah. Gitu. Seperti contoh A sampai G tadi malam itu. Itu kan dari gampang sampai jadi susah banget. Oke, berarti tidak ada pertanyaan. Nah, ini dengan cara yang sama tadi ya. Ini X pangkat 3. Soalnya. Diturunkan, ketemunya 3X pangkat 2. 3X pangkat 2-nya disama dengan kan 0. Berarti X-nya ketemu 0. Ini 0. Kemudian kita uji. Kita pakai angka 1 dan seterusnya. Ketemu positif. Coba saja. 3 kali uji pakai ini ya. Uji pakai hasil turunannya. 3x kuadrat. Kita pakai angka 1, 1 pangkat 2, 1. 3 kali 1, 3. Positif. Pakai yang sini. Daerah negatif. Min 1 misal. Min pangkat 2 itu positif. Min kali min. Tetap dapat positif. Maka positif semua. Berarti naik terus. Dari sini ke 0 naik. Dari 0 naik. Seperti itu. Ditulis saja. Dari min ke 0 naik. Dari 0 ke tak hingga naik juga. Terus kenapa kok ditulis begini? Kenapa kok tidak ditulis minus tak hingga sampai positif tak hingga naik terus? Kenapa kok dipisah dengan angka 0, Pak?
Ada sesuatu di angka 0 itu kalau digambar. Nah ini kan naik, tapi naik lagi. Naik terus. Seperti itu. Selesai. Ada pertanyaan? Contoh B. Untuk gambar apakah menentukan kebenaran, Pak? Maksudnya kalau ada tugas itu gambar itu ada nilai tersendiri apa gimana, Pak? Ya, biasanya di tugas itu begini. Biasanya di tugas itu pertanyaannya begini. Kalau kemarin kan saya minta kalian menggambar saja UTS itu. Ya. Ya, kalau sekarang itu saya kasih fungsi. Kemudian yang pertama itu biasanya tentukan turunan pertamanya. Terus tentukan turunan kedua. Tentukan kapan dia naik, kapan dia turun. Terus gambarkan grafiknya. Biasanya saya minta begitu. Jadi lengkap. Maka ini sebagai bukti saja, konfirmasi kalau apa yang kita kerjakan dalam fungsi naik turun tidak salah, sesuai dengan gambar. Tapi di soal biasanya saya minta dengan gambarnya. Jadi biasanya di soal tentukan. Masalah gambar itu kan bisa itu Pak, maaf Pak. Kenapa? Di gambar itu kan ada kayak lenggok-lenggoknya. Semisal kita buat langsung lurus, grafik lurus, apakah diperbolehkan apa enggak, Pak? Langsung lurus? Iya. Maksudnya? Oh, enggak boleh. Setelah ini itu ada namanya cekung atas dan cekung bawah. Ini kan masih menentukan naik dan turun. Jadi ini ibaratkan kalian tidak ada gambar dulu. Gambar ini hanya membuktikan kalau benar naik ternyata. Gambar ini didapat dari mana? Dari aplikasi. Kalian buka HP-nya, aplikasi menggambar grafik ada di situ. Jadi kalian dapat tugas misalnya, dapat ujian suruh gambar grafik. Kalian gambar secara teori yang diajarkan. Kalian cek pakai aplikasi, benar nggak gambarku ini? Aplikasi kan jelas benar karena dia sistemnya sudah menghitung secara otomatis. Nah ini aku gambar, ini saya dapat gambar dari aplikasi. Tanpa aplikasi pun saya bisa. Hanya kan karena ini online, maka terpaksa pakai aplikasi tak screenshot, tak tempel di sini. Kalau di papan kan enak sebenarnya kalau normal kelasnya. Ini kan kelas new normal, gitu ya, bukan tidak normal, new normal, katanya begitu. Oke, lanjut ya. Nah ini kan masih fungsi naik turun. Lanjut, ini yang ketiga, yang C. Ini gambarnya. Nanti kira-kira benar nggak dia naik, turun, naik. Kita buktikan pakai hitung-hitungan. X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Turunannya adalah 3x kuadrat min 6. 3x kuadrat min 6 disama dengan kan 0. Jadi langkah-langkahnya begitu. Yang pertama lihat soalnya, diturunkan soalnya, turunan yang didapat dari soal disama dengan kan 0, kemudian difaktorkan. Tujuannya apa? Mencari nilai X-nya. Di sini ketemu X sama dengan 0, X sama dengan 2. Dari mana X sama dengan 0? Itu kan 3X. Ya, satunya X min 2. Kan ada 2 di sana. Yang ini 3X sama dengan 0, ketemu X-nya 0. 3 kali berapa dapat 0? Ya kali 0. Yang ini sama dengan 0 juga, dapat X kurangi 2 dapat sama dengan 0. Berapa dikurangi 2 dapat 0? Berarti X sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Maka di sini dapat X sama dengan 0, X sama dengan 2. Kita tulis X sama dengan 0, X sama dengan 2. Uji coba. Nah, nguji cobanya satu aja, terserah. Yang pinggir sini, yang tengah, atau yang pinggir sini. Kita ambil yang tengah saja. Antara 0 dan 2 itu ada angka 1. Nah, kita masukkan angka 1 ke sini. Ya. 3 kali 1 itu 3. Min 6 kali 1, 6. 3 kurangi 6 positif atau negatif? Negatif. Ya. Negatif. Maka kita tulis negatif. Yang lain bagaimana? Positif. Positif. Kalau kalian ragu, kalian uji coba. Contoh,
Yang ini ya, kita pakai min 1. Ini kalau pakai min 1, ini tidak dapat 3. Min 1 pangkat 2 kan plus 1. 3 kali 1, 1. Ini min 6 kali min 1. Plus min kali min. Plus 6. Plus 6. Maka dapatnya positif. Maka ini ditulis positif. Kemudian yang ini, setelah 2 itu angka 3. Angka 3. Kalau X-nya kita ganti angka 3, berarti kan 3 pangkat 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti 27. Min 6 kali 3, 18. 27 kurangi 18, positif atau negatif? Positif. Kita nggak perlu tahu berapa nilainya, yang penting kita pastikan positif atau negatif. Berarti dia positif. Selesai. Berarti naik dari min tak hingga sampai 0, turun dari 0 sampai 2, naik lagi dari 2 sampai tak terhingga. Jadi dia naik 2 kali. Dari min tak hingga 0, kemudian dari 2 sampai, nah ini salah ini. Dari 2 sampai positif tak terhingga. Begini. Turun 1 kali saja dari 0 ke 2 ini. 0 ke 2. Kalau kita lihat grafiknya, ini grafik tidak pakai cara kita masukkan sini ke aplikasi, dapat seperti ini. Nah, ini kan naik sampai angka 1, sampai angka 0. Kok tahu angka 0 ini? Yang dilihat itu sumbu X-nya. Kok yang dilihat sumbu X? Karena ini X. Ini kan X, bukan Y. Jadi dia naik dari nggak tahu dari mana sampai 0. Ini kalau tarik garis lurus kan ini 0. Kemudian dia turun sampai sini. Nah, ini 2. Lurus angka 2. Kemudian dia naik lagi dari 2 dan seterusnya. Nah, ini masih menentukan naik turun ya, tidak melengkung. Jadi kamu boleh lurus saja begini. Nah, ini kan lurus. Karena yang kita cari adalah informasi naik turunnya, bukan gambarnya. Itu yang C. Cara menentukan naik dan turun. Lanjut. Kecekungan. Tadi naik turun, sekarang kecekungan. Nah, ini biar melengkungnya itu. Ini didapat dari turunan kedua. Jadi yang diturunkan tadi, diturunkan lagi. Nih. Kalau dia lebih dari 0, ya, berarti dia cekung ke atas. Cekung ke atas itu bagaimana? Ini namanya cekung ke atas. Jadi kalau ada mirip mangkok itu cekung ke atas. Kalau cekung ke bawah, kurang dari 0, turunan keduanya. Mangkoknya dibalik. Nah, ini cekung ke bawah. Namanya. Istilahnya begitu. Lanjut. Nah, ini titik-titiknya saya lewatkan saja. Contohnya sama. Ini tadi yang kita bahas. 3 contoh ini A, B, C. Tapi yang ditanya beda. Kalau tadi kan naik turun. Ini cekung atas sama cekung bawah. Sama caranya. Diturunkan. Ini soal. Diturunkan 1 kali. Setelah itu, turunkan lagi. Turunan 2X kan 2. Turunan min 2 kan 0. Nah, ini kayak gini. Sudah nggak perlu buat garis bilangan. Karena tidak ada X di sini. Dia langsung dapat angka 2. Angka 2 itu positif atau negatif? Positif. Berarti dia cekung atas. Berarti gambarnya melengkung begini. Cekung atas. Berarti dari minus tak hingga sampai tak hingga dia cekung atas. Lanjut, yang X pangkat 3. Diturunkan, dapat 3X kuadrat. Kalau mau naik turun, silahkan diurai. Nah, tadi sudah, karena ini yang ditanya adalah cekung atas bawah. Turunkan lagi, dapat 6X. Ada X-nya, kita butuh nilai X. Jadikan sama dengan 0. 6 kali berapa dapat 0? 0. Buat garis bilangan. Garis bilangan ini diambil dari X sama dengan 0. X sama dengan 0 didapat dari turunan kedua. Maka untuk menguji kecekungan, gunakan turunan kedua. Nah,
Kalau kita pakai angka 1, dapat 6, positif. Kalau kita dapat pasang angka sebelah kiri, daerah minus ya, -1 di kirinya 0 ya. -1, -2, dapat -6. Negatif. Berarti yang ini cekung bawah begini berarti. Yang ini cekung atas. Berarti gambarnya nanti cekung bawah sampai 0, kemudian cekung atas dari 0. Ini. Nah, ini kan cekung bawah. Terus dia cekung atas. Seperti itu. Tadi kalau naik, dia naik sampai 0, kemudian naik lagi. Tapi kita kan nggak bisa gambar lurus-lurus begini. Dicek kecekungannya, cekung bawah, cekung atas. Maka dia naik. Seperti itu. Lanjut. Yang ini. Penerapan diferensial tadi, yang berikutnya contoh C. Ini gambarnya tadi. Kita perhatikan. Diturunkan 1 kali. Dapat 3x kuadrat min 6x. Diturunkan lagi. Dapat 6x min 6. Disama dengankan 0. Dapat x sama dengan 1. Buat garis bilangan. Diuji. Kirinya 1 dan kanannya 1. Mengujinya keturunan kedua. Karena kita ngecek kecekungan. Kita pakai angka 0 yang sebelah kiri. Ini kan kirinya angka 1 kan 0, min 1, dan seterusnya. Kita pakai angka 0. 0 kurangi 6 itu min 6. Min 6 itu negatif. Min. Kita tulis minus. Kemudian kanannya angka 2. 6 kali 2, 12. 12 kurangi 6, 6. Positif. Berarti kita tulis positif. Berarti ini cekung bawah, ini cekung atas. Kita gambar. Sampai angka 1. Ini cekung sampai angka 1. Ini angka 1. Kemudian cekung atas. Untuk bisa mendapatkan gambar ini, kalian harus mencari naik turunnya dulu. Setelah itu mencari cekung atas dan cekung bawahnya. Baru digambar. Seperti itu. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Pak, boleh tanya, Pak? Dulu kan Bapak pernah menjelaskan tentang cara mencari titik puncak. Ya. Nah, itu sama penerapan di sini tuh sama apa enggak, Pak, maksudnya? Bisa Sama. diterapkan atau bisa ya, Pak? Ya. Sama kalau misalkan yang soalnya adalah pangkat 2. Boleh. Oh. Dia kan berlaku untuk A X kuadrat Iya. plus BX plus C, ya toh? Iya. Nah, ini cocok. Yang B, yang A, pertanyaan yang A. Tapi ketika pangkatnya 3, apalagi pangkat 4, 5, dan seterusnya, maka cara menggambarnya itu adalah dengan menggunakan fungsi naik dan fungsi turun, cekung atas dan cekung bawah. Baru bisa digambar. Jadi Ya, pertanyaannya itu biasanya di bab turunan itu kalian tidak diminta menurunkan. Paling diberi soal, diberi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Tolong gambarkan. Nah, biasanya begitu. Maka untuk menggambarkannya kan kalian harus diturunkan dulu, ngecek naik turunnya di mana, kemudian cekungnya di mana, baru diturunkan. Seperti itu. Kalian cocokkan dengan sistem IT yang ada. Nah, itu tujuannya. Jadi ujiannya nanti minggu depan saya beri fungsi, kemudian kalian cari fungsi naiknya, fungsi turunnya, selang naiknya, selang turunnya, kapan dia naik, kapan dia turun, di mana dia cekung, di mana dia cekung atas, cekung bawah, baru gambar. Biasanya mintanya itu. Biasanya saya ngasih soal. Nah, itu bocoran soal minggu depan. Berarti kita mengerjakan sesuai materi yang Bapak ajarkan ini ya, Pak ya? Iya. Ujian itu kan sebenarnya saya ingin ngecek, memastikan kalian paham atau tidak. Kalau mendengarkan, saya yakin paham. Tapi ketika praktek nanti bisa nggak? Nah, itu pertanyaannya. Pak, biasanya, Pak. Kenapa? Biasanya lupa, Pak. Biasanya lupa. Tapi kalau mendengarkan begini paham?
Insya Allah, Pak. Wah, insya Allah apa ini? Iya apa tidak? Mbak sedikit Pak. Insya Allah paham, Pak. Insya Allah, Ya, Pak. biasanya habis diterangkan paham, Pak. Terus nanti makan udah lupa, Pak. Iya Pak. Jangan itu, makan Pak. tapi. Bener Pak. Kata Mas Aldi Pak. Ya, ada pertanyaan. Sampai di sini. Ini ada langkah-langkahnya. Ini untuk laju perubahan aplikasi turunan berkaitan laju perubahan tidak saya jelaskan, ya. Jadi 3 slide terakhir tidak saya jelaskan ini. Yang ini soal latihan tidak saya berikan, tidak saya tugaskan. Silakan kalian latihan yang dicontohkan sajalah. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Biasanya memang rata-rata mahasiswa yang ikut kelas saya itu kebanyakan sih. Semoga kalian tidak ikut mereka. Paham ketika dijelaskan. Ketika ditanya, paham Pak, saya paham urutannya. Tapi minggu depan pas diujikan, lupa Pak. Gitu. Seperti itu terus. Nah, iya Pak. Ya, Ajar lagi dari awal, Pak. Nah, ini saya rekam. Ini saya rekam, saya upload di YouTube, kalian bisa lihat berkali-kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Yang kemarin tidak saya rekam, karena kalau kemarin itu teknik dasar, kalau teknik dasar banyak tanya di situ, nah itu sama saja saya mempermalukan kalian. Begitu. Makanya tidak saya rekam. Nama aplikasinya apa, Pak? Ya saya nggak tahu. Ini kan kalau saya tidak cari di Android aplikasi ini. Tapi banyak kok di Android, kalau kalian nyari itu banyak menyediakan. Ini saya pakai aplikasi di komputer. Jadi saya tinggal tulis ini, keluar gambar. Tapi tidak diceritakan bagaimana gambar itu terjadi. Kok tahu dia cekung bawah, cekung atas. Karena IT-nya yang dia sudah masang rumus di sana. Yang kalian pelajari ini adalah isi dari programmernya itu. Gitu. Sudah? Siap. Ada pertanyaan? Sudah berapa menit? Sudah banyak, sudah 1 jam. Kalau tidak ada, sepertinya saya yakin kalau saya jadi pendengar itu paham. Memang saya menjelaskan itu bagus kayaknya. Iya. Bagus banget, Pak. Ini nulisnya sampai keteteran. Ya, nanti silakan dicek videonya ya, dicek lagi. Nanti bocoran soalnya ada 2. Yang pertama menurunkan. Menurunkan itu biasanya saya ambil dari teknik-tekniknya, bisa apa namanya, bisa yang teknik aturan rantai, trigonometri, pembagian atau perkalian atau cara biasa. Ini 1. Biasanya ABC. Kemudian yang kedua menggambar. Menggambar, tapi sebelum menggambar biasanya ditanya dulu fungsi naiknya kapan dia naik, kapan dia turun, kemudian kapan dia cekung atas, kapan dia cekung bawah, tolong digambarkan. Begitu. Kalian. Jadi ngoreksinya kan gampang. Kalau turunan pertama sudah salah, pasti gambarnya salah. Tapi kalau turunannya salah, tiba-tiba gambarnya benar, wah ini pakai aplikasi. Terus dipertanyakan. Ya, aplikasinya main di sana. Nah ya kalau prosesnya salah tapi gambarnya benar, ini pakai aplikasi berarti ini. Ya gitu. Ya, ini saya stop share screen-nya. Share apa? Share screen. Oke. Alhamdulillah 27 peserta yang hadir. Kayaknya takut ujiannya jelek ya. Ya. Atau tertarik tadi malam karena materinya gampang diterima. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini saya sering bertanya memang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Untuk absennya di sini apa di Elitak, Pak? Di Elitak, seperti biasa. Oh iya, Pak. Setelah ini, saya beri waktu 1 jam biasanya. Kalau dibuka jam 7:30, berarti sampai 8:30. Seperti itu. Ya, kalau materinya kan sudah dapat kalian. Sudah, Pak. Oret-oretannya yang tidak dapat. Itu kan dioret-oret tadi.
Nah, itu nggak dapat. Iya. Saya dapat, Pak. Ikuti berarti kamu ya. Harus itu, Pak. Jadi nanti kalau oretannya yang tidak dapat silakan nonton. Ya, sebelum tidur lah. Sesekali nonton begitu. Toh tidak ada kontribusi apa-apa. Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.